Abad ke-16 ketika Eropa terobsesi menemukan rempah-rempah, sebuah bangsa kecil di Eropa berlayar jauh melewati Samudra Atlantik. Mereka bukan hanya mencari kekayaan, tapi juga kekuasaan. Inilah kisah awal kolonialisme di Nusantara, ketika bangsa Portugis pertama kali menjejakkan kaki di tanah Indonesia. Tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mencapai India lewat Tanjung Harapan. Kesuksesan ini membuka jalur perdagangan baru bagi Portugal. Rempah-rempah seperti lada, cengkih, dan pala menjadi incaran utama. Dalam waktu singkat, mereka menyebar ke arah timur, dan pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka. Dari Malaka, ekspedisi Portugis dilanjutkan menuju Kepulauan Maluku, pusat rempah dunia saat itu. Inilah titik di mana mereka mulai menanamkan kekuasaan di Indonesia. Tahun 1512, armada Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao tiba di Banda, kemudian ke Ternate. Awalnya, mereka disambut baik oleh Sultan Ternate karena ingin menjalin hubungan dagang dan sekutu militer melawan musuhnya, Tidore. Namun, kedatangan Portugis perlahan berubah menjadi dominasi. Mereka membangun benteng, memonopoli perdagangan rempah, dan mencampuri urusan politik lokal. Waktu berjalan, rakyat mulai merasakan penderitaan akibat monopoli dagang dan arogansi Portugis. Ketegangan antara Sultan Ternate dan Portugis meningkat. Tahun 1570, Sultan Khairun dibunuh secara licik oleh Portugis, memicu perlawanan hebat. Putra Sultan Khairun, Sultan Baabullah, memimpin perlawanan besar-besaran. Selama 7 tahun, ia melawan Portugis hingga akhirnya berhasil mengusir mereka dari Ternate pada tahun 1575. Setelah diusir dari Maluku, Portugis tidak sepenuhnya meninggalkan Nusantara. Mereka berpindah ke wilayah timur, khususnya Pulau Timor. Di sana, mereka membangun pusat kekuasaan baru dan menyebarkan agama Katolik. Portugis bertahan lama di Timor. Bahkan, hingga abad ke-20, mereka masih memiliki kekuasaan atas wilayah Timor-Timur yang kelak menjadi negara sendiri pada tahun 2002. Meski kekuasaannya di Nusantara tidak sebesar Belanda, jejak Portugis tetap terasa. Musik keroncong, beberapa kata dalam bahasa Indonesia seperti gereja, meja, mentega adalah warisan linguistik mereka. Gereja-gereja tua, benteng-benteng, hingga budaya Katolik di wilayah timur Indonesia juga merupakan sisa-sisa pengaruh kolonial Portugis. Penjajahan Portugis adalah bab pertama dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Mereka datang mencari rempah, tapi meninggalkan konflik, perubahan budaya, dan pengaruh abadi. Hari ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia adalah cermin untuk mengingat, memahami, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Inilah kisah Portugis di Nusantara. Awal dari penjajahan dan awal dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan.